Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga Bapak dan Ibu para pensiunan aparatur sipil negara beserta keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan dimanapun berada. Baik yang sedang menikmati waktu santai di rumah bersama keluarga, yang sedang beraktivitas ringan seperti berkebun atau berolahraga pagi, maupun yang baru saja menyelesaikan ibadah. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh ketenangan, kesehatan yang prima, rezeki yang lancar, serta kebahagiaan yang terus mengiringi setiap langkah Bapak dan Ibu semua dalam menjalani masa purna tugas yang penuh makna. Pada kesempatan yang baik ini, kami merasa sangat bersyukur dapat kembali menyapa Bapak dan Ibu semua melalui channel Pensiun Fokus 2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan atas dukungan, kepercayaan, serta kesetiaan Bapak dan Ibu yang terus mengikuti berbagai informasi yang kami hadirkan. Channel ini berkomitmen untuk selalu menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Kami berusaha menghadirkan kabar terbaru, penjelasan yang jelas, serta pembahasan yang relevan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dunia pensiunan agar Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi yang tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu kebenarannya. Channel ini hadir dengan tujuan sederhana namun penting, yaitu memberikan pemahaman yang jelas mengenai berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pensiunan ASN. Mulai dari informasi mengenai pembayaran gaji pensiun, perkembangan terbaru dari PT Taspen, mekanisme pencairan dana, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kesejahteraan para pensiunan. Kami menyadari bahwa informasi yang jelas dan mudah dipahami sangat penting bagi Bapak dan Ibu agar dapat menjalani masa pensiun dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir terhadap berbagai isu yang sering beredar di masyarakat. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh para pensiunan di berbagai daerah. Topik ini berkaitan dengan aturan terbaru pemerintah mengenai gaji pensiunan ASN, khususnya mengenai besaran gaji pokok yang menjadi acuan resmi serta kondisi pencairan gaji pensiun yang hingga pertengahan bulan Maret masih menjadi perhatian banyak pihak. Tidak sedikit pensiunan yang bertanya-tanya mengenai kepastian aturan terbaru, besaran gaji yang akan diterima, serta alasan mengapa terkadang pencairan dana pensiun dapat mengalami keterlambatan. Beberapa waktu terakhir, berbagai informasi mengenai gaji pensiunan banyak beredar di media sosial, grup WhatsApp, hingga percakapan sehari-hari di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa gaji pensiunan mengalami kenaikan cukup besar, ada pula yang menyebutkan bahwa jumlahnya masih sama seperti sebelumnya. Tidak sedikit pula yang merasa bingung karena mendengar kabar yang berbeda-beda mengenai aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Situasi seperti ini tentu membuat banyak pensiunan merasa penasaran sekaligus ingin mendapatkan penjelasan yang benar dan dapat dipercaya. Pada pertanyaan yang paling sering muncul biasanya berkaitan dengan kepastian aturan yang berlaku saat ini. Banyak pensiunan yang bertanya, apakah benar gaji pensiunan akan mengalami penyesuaian pada tahun ini? Apakah peraturan pemerintah yang lama masih berlaku? Atau apakah sudah ada aturan baru yang menggantikannya? Selain itu, tidak sedikit pula yang menanyakan mengapa pada waktu tertentu pencairan gaji pensiun terasa lebih lambat dibandingkan biasanya dan bagaimana cara memastikan bahwa dana pensiun benar-benar sudah masuk ke rekening masing-masing penerima. Semua pertanyaan tersebut tentu sangat wajar dan menunjukkan bahwa para pensiunan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hak mereka. Bagi sebagian besar pensiunan ASN, gaji pensiun bukan hanya sekadar angka yang diterima setiap bulan, tetapi juga menjadi sumber utama penghasilan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dari membayar tagihan listrik, membeli kebutuhan pokok sehari-hari, hingga memberikan sedikit kebahagiaan kepada cucu tercinta, semuanya bergantung pada penghasilan yang diterima secara rutin setiap bulan. Oleh karena itu, dalam video ini kami tidak hanya menyampaikan informasi secara singkat, tetapi juga akan menjelaskan secara lebih lengkap dan sistematis agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Kami ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu memperoleh gambaran yang jelas mengenai aturan yang berlaku saat ini, sehingga tidak perlu merasa khawatir atau bingung ketika mendengar berbagai informasi yang beredar di luar sana. Tujuan utama kami adalah membantu para pensiunan memahami situasi yang sebenarnya dengan cara yang tenang, sederhana, dan mudah dimengerti.
Untuk memahami persoalan ini secara utuh, kita perlu melihat terlebih dahulu dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengenai gaji pensiunan ASN. Di negara kita, setiap kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara tentu diatur melalui peraturan resmi yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga berlaku untuk pengaturan mengenai gaji pensiunan ASN yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah atau yang sering disingkat sebagai PP. Peraturan pemerintah inilah yang menjadi landasan utama dalam menentukan besaran gaji pensiunan yang diterima setiap bulan. Selama beberapa tahun terakhir, pengaturan mengenai gaji pensiunan ASN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dan juga PT Taspen dalam menyalurkan pembayaran gaji pensiun kepada para pensiunan maupun kepada penerima pensiun lainnya seperti janda, duda, atau anak yang berhak menerima manfaat pensiun. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ekonomi terus mengalami perubahan. Harga barang kebutuhan pokok meningkat, biaya hidup juga mengalami penyesuaian, dan berbagai faktor ekonomi lainnya turut memengaruhi daya beli masyarakat. Pemerintah tentu memahami kondisi ini dan berupaya melakukan penyesuaian kebijakan agar kesejahteraan para pensiunan tetap terjaga. Oleh karena itu, pemerintah kemudian melakukan pembaruan terhadap aturan yang sebelumnya berlaku. Hasil dari proses tersebut adalah lahirnya peraturan baru yang kini menjadi dasar hukum terbaru dalam penetapan gaji pensiunan ASN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini menjadi payung hukum terbaru yang digunakan pemerintah untuk menentukan besaran gaji pensiunan sekaligus sebagai bentuk penyesuaian dari aturan sebelumnya. Dengan adanya regulasi baru ini, maka ketentuan yang sebelumnya mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019 secara otomatis mengalami pembaruan. Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan dari peraturan baru tersebut adalah adanya penyesuaian atau kenaikan gaji pensiunan yang disebut-sebut berada pada kisaran sekitar 12%. Informasi mengenai kenaikan ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi banyak pensiunan karena menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para purna bakti yang telah mengabdi selama puluhan tahun kepada negara. Namun demikian, penting bagi kita untuk memahami bahwa besaran kenaikan tersebut tidak selalu sama bagi setiap pensiunan. Hal ini karena gaji pensiun yang diterima sangat bergantung pada golongan terakhir ketika seorang ASN memasuki masa pensiun. Semakin tinggi golongan terakhir yang dimiliki seseorang ketika masih aktif bekerja, maka umumnya semakin besar pula nominal gaji pensiun yang akan diterimanya setiap bulan. Dalam sistem kepegawaian ASN, golongan dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Setiap golongan masih dibagi lagi ke dalam beberapa subgolongan seperti A, B, C, dan D. Pembagian ini menjadi dasar dalam menentukan besaran gaji pokok pensiun yang diterima oleh setiap pensiunan sesuai dengan masa kerja dan jabatan yang pernah diemban selama bertugas. Untuk pensiunan golongan 1, kisaran gaji pokok pensiun biasanya berada pada rentang sekitar 1,9 juta rupiah hingga sekitar 2,2 juta rupiah per bulan. Rentang tersebut bergantung pada subgolongan terakhir ketika pegawai tersebut memasuki masa pensiun. Meskipun nominalnya tidak sebesar golongan yang lebih tinggi, gaji tersebut tetap merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah diberikan selama masa kerja. Sementara itu, bagi pensiunan yang berasal dari golongan 2, kisaran gaji pokok pensiun umumnya berada di sekitar 2,8 juta rupiah hingga sekitar 3,2 juta rupiah per bulan. Besaran ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan golongan 1 karena tingkat jabatan dan tanggung jawab yang dimiliki juga biasanya lebih besar ketika masih aktif bekerja sebagai ASN. Untuk pensiunan golongan 3, nominal gaji pokok pensiun umumnya berada pada kisaran sekitar 3,5 juta rupiah hingga sekitar 4 juta rupiah per bulan. Golongan ini merupakan salah satu kelompok yang cukup banyak jumlahnya di kalangan pensiunan ASN, sehingga informasi mengenai kisaran nominal tersebut sering menjadi topik diskusi di berbagai kalangan masyarakat. Adapun untuk pensiunan yang berasal dari golongan 4, kisaran gaji pokok pensiun biasanya berada pada rentang sekitar 4,2 juta rupiah hingga sekitar 4,9 juta rupiah per bulan. Golongan ini umumnya diisi oleh pejabat struktural, tenaga ahli, atau jabatan fungsional tertentu yang memiliki tanggung jawab besar ketika masih aktif bekerja dalam pemerintahan. Namun perlu dipahami bahwa angka-angka tersebut pada dasarnya merupakan gaji pokok pensiun. Dalam praktiknya, jumlah uang yang diterima setiap bulan bisa saja berbeda karena adanya berbagai komponen tambahan seperti tunjangan pasangan, tunjangan anak,
serta tunjangan pangan. Dengan adanya berbagai komponen tambahan tersebut, total penghasilan pensiun yang diterima setiap bulan bisa menjadi lebih besar dibandingkan gaji pokok yang disebutkan sebelumnya.